Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang. Bertemu kembali di Cemara Biru 70, saluran belajar mandiri. Kali ini kita akan membahas surat niaga. Bersama saya Saryono, selamat menyaksikan. Surat niaga merupakan surat yang berisikan hal mencari laba, baik secara langsung maupun tidak langsung. Surat niaga biasanya berhubungan dengan pedagang atau penjual dan juga pembeli. Surat yang dibuat oleh pedagang ada surat perkenalan. Surat perkenalan ini isinya adalah memperkenalkan jati diri perusahaan atau pedagangnya. Hanya masalah-masalah umum, misalnya bidang usahanya, namanya, nomor teleponnya, dan lain-lain. Belum secara mendetail, belum terperinci. Makanya surat perkenalan ini jarang dibuat oleh pedagang atau penjual. Kemudian ada surat penawaran. Surat penawaran adalah surat yang berisikan menawarkan barang. Di sini penawaran barangnya sudah lengkap, sudah komplit. Dari nama barang, merek, spesifikasinya, harganya, kemudian fasilitas-fasilitas yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga ada surat penawaran ulang. Surat penawaran ulang ini dibuat oleh penjual atau pedagang apabila surat penawaran yang sudah dikirim sekian lama belum ada jawaban. Kemudian yang keempat, surat permintaan referensi. Surat ini dibuat apabila pedagang atau penjual menerima pesanan dalam jumlah yang besar dari pelanggan baru. Karena pelanggan baru, maka pedagang atau penjual itu belum mengerti secara detail bagaimana keadaan keuangan dan transaksi-transaksi pembayarannya. Jadi untuk lebih amannya, pedagang atau penjual itu meminta siapa referensinya. Referensi adalah orang atau badan yang bisa memberikan keterangan tentang seseorang atau suatu lembaga. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, surat permintaan rekomendasi. Nah, surat ini dibuat setelah penjual atau pedagang itu menerima referensi dari calon pembelinya. Surat permintaan rekomendasi ini ditujukan kepada referensi dari calon pembeli. Biasanya referensinya sebuah bank. Nah, bank ini yang akan menjelaskan kondisi keuangan daripada calon pembeli dan bagaimana transaksi-transaksinya. Apakah lancar atau sering tertunda. Kemudian, kalau sudah mendapat rekomendasi, baru pedagang atau penjual itu bisa melakukan pengiriman barang. Kalau pesanan datang dari pelanggan yang sudah lama, penjual atau pedagang tidak perlu meminta referensi dari calon pembeli. Kemudian yang berikutnya, surat tagihan. Bila barang sudah dikirim, tidak ada masalah, maka pedagang mengirim surat tagihan sesuai janji pembayaran kapan. Kalau janjinya sudah terlewat, jatuh temponya, maka mengirim surat tagihan.
Nah, yang kedelapan adalah surat penyesuaian. Itu dibuat oleh penjual atau pedagang apabila ada keluhan atau komplain dari pembeli tentang barang yang dipesannya. Demikian surat yang dibuat oleh pedagang atau penjual. Mari kita lihat surat yang dibuat oleh pembeli. Yang pertama adalah surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran adalah surat yang dibuat oleh pembeli bila pembeli ingin mengetahui lebih lanjut tentang barang yang akan dibelinya. Mungkin pembeli mengetahui dari iklan, atau mungkin juga dari surat penawaran, tetapi suratnya belum secara rinci. Kemudian yang kedua, setelah tadi mendapat jawaban dari permintaan penawaran, pembeli mengirimkan surat pesanan. Surat pesanan ini berisi tentang pesanan barang-barang lengkap dengan nama barang, mereknya, spesifikasinya, harganya, kemudian fasilitas-fasilitas yang diinginkan. Nah, fasilitas-fasilitas ini biasanya tentang cara pengiriman barang, kemudian kapan barang harus sampai, kemudian juga masalah diskon, kemudian juga masalah tentang bagaimana barang itu dikirim. Kemudian yang ketiga, surat pemberian referensi. Nah, jika diminta memberikan referensi, maka pembeli sebaiknya memberikan referensi bank mana yang dipakai untuk transaksi keuangan. Kemudian yang berikutnya adalah surat keluhan atau komplain. Surat keluhan ini isinya adalah pemberitahuan tentang keadaan barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Misalnya, jumlahnya berkurang atau tidak sesuai dengan pesanan. Atau mungkin juga spesifikasinya lain. Atau mungkin juga barangnya ada yang rusak. Nah, itu nanti pembeli berhak untuk mengirim surat keluhan, mungkin minta ganti atau mungkin ada penggantian khusus barangnya. Kemudian yang kelima, surat penundaan pembayaran. Apabila pembeli belum bisa membayar pada jatuh temponya, maka pembeli memberitahukan kepada penjual atau pedagang bahwa pembeli belum bisa membayar pada hari itu. Atau mungkin juga setelah mendapat surat tagihan karena belum bisa membayar, maka pembeli mengirim surat penundaan pembayaran. Sebaiknya surat penundaan pembayaran ini juga menyebutkan kapan pembeli akan melakukan pembayaran. Kemudian yang berikutnya adalah surat pembayaran. Nah, surat pembayaran ini menginformasikan bahwa pembeli sudah membayar atau sudah mentransfer sejumlah uang. Tentu saja, dalam surat pembayaran itu disebutkan berapa jumlah yang ditransfer dan juga dilampirkan salinan bukti pembayaran. Berikutnya, surat yang dibuat oleh pihak ketiga yaitu dibuat oleh pihak bank berupa surat rekomendasi. Surat rekomendasi dibuat bank berdasarkan surat yang dibuat oleh penjual tentang permintaan rekomendasi.
Nah, surat rekomendasi ini berisi tentang pemberitahuan kondisi keuangan suatu lembaga atau seseorang. Kemudian, bagaimana transaksi-transaksi yang dilakukan, apakah lancar atau tidak. Surat rekomendasi ini tidak menyebutkan hal-hal yang bersifat rahasia. Misalnya, berapa jumlah saldo tabungannya, atau mungkin juga bagaimana data-data pribadi daripada orangnya atau perusahaannya. Baik, kalau tadi sudah kita bahas masing-masing surat yang dibuat oleh penjual dan pembeli, maka siklus bagannya adalah sebagai berikut. Bagan siklusnya sebagai berikut. Ada yang penjual, yang pertama tadi membuat surat perkenalan, kemudian ada surat permintaan penawaran, kemudian dari penjual mengirim surat penawaran, kemudian surat penawaran ulang bila penawarannya belum mendapat respon, kemudian dari pembeli memesan barang, kemudian kalau pembeli ini adalah langganan baru, maka penjual akan meminta surat referensi. Kemudian setelah pembeli memberikan referensinya, kemudian pedagang atau penjual itu meminta rekomendasi dari referensi tersebut. Kalau sudah mendapatkan surat rekomendasi, baru mengirimkan barang. Surat pengiriman barang dibuat dan dikirim kepada pembeli. Kemudian, pembeli setelah melakukan checking terhadap barangnya, kalau sudah beres, berarti tidak ada masalah, tinggal mengirim surat pemberitahuan penerimaan barang. Tetapi kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli mengirim surat keluhan atau komplain. Nah, surat komplain itu nanti dibalas dengan surat penyesuaian. Surat penyesuaian itu isinya menjawab keluhan daripada pembeli. Bisa mengganti, bisa memberi diskon, atau terserah kebijaksanaan daripada penjualnya. Kemudian, bila jatuh tempo tetapi belum bisa membayar, maka pembeli mengirim surat penundaan pembayaran. Dan kalau sudah pada jatuh tempo tetapi pembeli belum membayar, maka penjual akan mengirim surat tagihan. Baik, kalau sudah bisa membayar, kalau sudah membayar, maka pembeli akan mengirim surat pembayaran. Demikian bagan siklus surat niaga. Surat niaga telah kita bahas dari awal sampai akhir transaksi. Terima kasih. Kita masih berprinsip sederhana tetapi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.